Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari Jum'ah yang barokah ini kembali ada seorang calon mu'alaf, calon saudara kita dalam iman, yaitu saudari Stefani, panggilannya Vera, namanya panjang Aquifera, Stefani Aquifera ya kalau nggak salah ya. Ini seorang apoteker yang lulusan dari Ubaya, nanti diceritakan sendiri, mempunyai keinginan untuk menjadi saudara kita dalam iman. Alhamdulillah tanpa paksaan ya, tanpa. Kira-kira 10 hari yang lalu juga ada seorang mu'allafah yang bersyahadat di rumah saya, juga bapak-bapak ini timnya. Kemudian hari Selasa malam kemarin juga seorang mu'allafah juga. Dan hari ini menyusul saudari Vera ya, seorang apoteker yang sudah matang dalam bidangnya. Nanti biar diceritakan sedikit. Kemudian di sebelah kanan saya ini memperkenalkan diri Bapak Ipung Atria. Kemudian sebelah kiri saya ini seorang dokter, Dr. Anwar Lutfi, spesialis kristologi. Beliau ini adalah dokter naiknya Indonesia, ahli di bidang kristologi, seorang dokter. Nah, yang Selasa malam beliau yang mensyahadatkan, yang hari Ahad sebelumnya itu Ustadz Masud, juga seorang kristolog handal yang juga sampai ke luar negeri untuk masalah-masalah yang sama. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah segera kita akan mulai. Untuk itu kita harapkan Mbak Vera untuk memperkenalkan diri. Silakan mic-nya dipegang, memperkenalkan diri, nama dan seterusnya, dan tidak lupa tolong disebutkan kenapa ada keinginan untuk menjadi seorang muslimah, motivasi apa yang menjadikan itu, kemudian mungkin menceritakan riwayat spiritual, apakah memang sejak kecil dari non muslim, apakah pernah pindah-pindah agama, apakah juga pernah menjadi seorang muslimah. Silahkan disampaikan. Terima kasih. Yang pertama, assalamualaikum. Nama saya Stefani Aquifera Sianto, biasa panggilannya itu Vera. Kalau bilang masalah pindah-pindah itu belum pernah. Dari kecil memang sudah agama asalnya itu. Terus motivasinya itu ya sebenarnya sudah pengen lama, tapi belum memberanikan diri. Jadi sekarang baru bertekad. Alhamdulillah. Asal saya sebenarnya bukan dari Surabaya. Asal saya dari NTT, Sumba. Terus lanjut kuliah di Surabaya dan bekerja di Surabaya juga sekarang. Mengenal Islam sudah berapa lama? Kalau mau kenal
di lingkungan saya juga, tempat tinggal saya tuh sudah dekat masjid juga. Di NTT sana dekat Iya, masjid? ada. Oke, ya. Jadi sering lihat sholat Jumat, pulangnya selalu ramai depan rumah. Baik. Terus keluarga juga dari pihak mama ada juga yang muslim. Baik, dari pihak mama ada yang muslim. Kalau dari pihak papa? Nggak ada ya. Baik. Kemudian di SMP, di SMA aktif di kegiatan keagamaan? Enggak juga, cuma sekolah di khusus Katolik semua. Oh iya, baik. Terus kira-kira yang membuat semakin dekat dengan Islam itu waktu di Surabaya ini? Iya. Di Surabaya, apakah dari teman ataukah browsing di YouTube misalnya? Sebenarnya karena sering lihat keluarga, dari kecil kan sering main ke rumahnya juga. Cuma kan kita kan paling cuma melihat, nggak bisa mengikuti. Terus waktu kuliah itu ya kebanyakan temen juga ada yang muslim. Terus waktu kerja juga banyakan muslim. Terus kayak bertekad sudah sekarang kayak gitu. Nggak takut disuruh puasa seharian gitu? Apa pernah mencoba? Puasa kalau sampai full tidak. Tapi kalau ada tekad pasti bisa. Baik. Pernah ada diskusi atau perdebatan tentang akidah, tentang Islam atau tentang yang lain? Perdebatan tidak, cuma paling tanya-tanya saja. Terus ya dijelaskan. Ke teman, ke teman-teman biasanya. Oke. Atau tanya ke Umi biasa juga. Beberapa kali nanya. Iya. Untuk orang tua, apakah mengetahui kalau Vera ini mau masuk Islam? Untuk orang tua kebetulan sudah meninggal. Dua-duanya? Baik. Palingan keluarga. Ada berapa kakak, berapa adik? Adik 1, kakak 1. Ada yang tahu kalau Vera mau masuk Islam? Ada. Soalnya pernah ngomongin terus. Mereka tidak keberatan kan? Ya. Awalnya. Ayo semangat, tidak apa-apa. Awalnya keberatan ya. Awalnya keberatan, terus akhirnya tidak keberatan juga. Ya, mau bilang jawab iya juga enggak, tapi jawabannya terserah. Oh terserah, baik. Tapi tahu ya kalau gitu. Baik, silahkan Pak Dr. Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini di Masjid Assalam kita akan mensyahadatkan seorang wanita yang awalnya beragama Katolik, kelahiran Mataram 20 September 1996 ya, dari keluarga juga Katolik, profesinya apoteker ya. Alhamdulillah Mbak Stefani Aquifera Seanto, ini namanya cukup panjang ya. Jadi dalam pencarian kebenaran selama ini dan mantap pencariannya, insya Allah akan diikrarkan hari ini syahadat, pengakuan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah, tidak ada Tuhan yang patut diibadahi, tidak ada Tuhan yang patut ditaati kecuali hanya Allah. Insya Allah Mbak Vera akan menjadi seorang muslimah teguh di dalam iman dan Islam, dan insya Allah kita semua, keluarga kita semua
Allah wafatkan sebagai seorang muslim dan muslimah, dan nanti kita dikumpulkan kembali oleh Allah di surganya. Sudah siap untuk bersyahadat? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah Mbak Vera, alhamdulillah Ibu siang ini sudah resmi ya, memenuhi salah satu syarat, salah satu rukun untuk menjadi seorang muslim. Jadi dengan mengikrarkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ini mengikat diri Ibu untuk melaksanakan rukun-rukun yang lain ya. Setelah bersyahadat ini harus segera dilanjutkan dengan sholat. Jadi sholat wajib ada 5 waktu ya. Ada sholat subuh, sudah siap ya? Kalau dulu mungkin bisa kita bangun siang-siang bisa ya. Sekarang 3:30 sudah harus siap-siap, karena sekarang waktu subuh jam 4:02 sudah adzan subuh okay. Jadi ada waktu subuh 2 rakaat, ada sholat duhur jadi siang hari jam 11:30 okay. Ketika matahari tergelincir sedikit itu 4 rakaat. Kemudian sholat asar juga 4 rakaat. Kemudian sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 2 rakaat. 4 rakaat. Salat isya 4 rakaat ya, kecuali penjenengan dalam perjalanan musafir. Jadi bisa yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Kemudian setelah itu kewajiban berikutnya adalah membayar zakat ya. Insyaallah biasanya kalau sebagai seorang karyawati ketika kita gajian sudah ada zakat profesi 2,5% nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan setidaknya kita sudah membayar zakat melalui pendapatan kita. Yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Ya, insyaallah panjenengan nanti akan siap berlatih untuk melaksanakan ibadah puasa mulai dari terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari, datangnya waktu maghrib. Nggak lama kok, nggak sampai 40 hari ya, hanya 29 atau 30 hari. Dan terakhir, ketika sudah sangat mampu, sudah punya kemampuan,
untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji. Ya, insyaallah semuanya akan Allah mampukan. Jadi saya akan sedikit mengisahkan tadi yang saya sampaikan, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu sudah menyampaikan amanah. Jadi sebetulnya bukan cuma Nabi Isa, tapi para nabi dan rasul yang lain pun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ini sudah memberikan bisyarah atau nubuah, kabar gembira akan datangnya seorang nabi. Ini qadarullah. Ini kita masuk di bulan Maulid nih Bu, sekarang bulan Rabiul Awal. Jadi panjenengan Mbak Vera bersyahadat di bulan Rabiul Awal, jadi saya akan teguhkan akidah panjenengan, insyaallah mudah-mudahan Allah semakin menancapkan hidayah dan iman itu sehingga kita semua wafat dalam keadaan sebagai seorang mukmin dan muslim.